Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Dan teman-teman yang menonton video ini, semoga Allah muliakan. Izinkan di sini saya akan membawakan materi tentang rumus bahagia. Teman-teman pernah gak sih kalau misalkan di kehidupan sehari-hari itu ada cemas, ada takut akan masa depan, ada depresi kayak gitu, terus ada ya kayak mood swing gitu, yang pagi-paginya semangat malamnya nangis gitu ya. Pernah gak sih jadi ngerasa bahwa di dunia itu kita menjalani kehidupan sehari-hari itu apa sih, ini tuh ngapain gitu ya, terus kenapa sih aku tuh gak bahagia gitu. Nah, kalau dari AA Game itu tuh berkaitan dengan waktu, karena waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang sudah terjadi, yang kedua ada yang belum terjadi, dan yang ketiga itu ada waktu saat ini. Jadi waktu saat ini tuh diperlukan untuk kita berhati-hati. Jadi yang dipikirkan itu bukan masa sebelumnya, tapi sekarang ya, masa saat ini. Dalam arti kita harus berhati-hati. Kalau kita mau bahagia, maka kita jangan memikirkan apa yang tidak membuat kita bahagia, karena itu di masa lalu gitu ya. Ada terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang artinya itu tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika kita dapat musibah, karena kan di kehidupan sehari itu tidak mungkin ada orang yang tidak punya musibah atau tidak punya kesedihan dalam kehidupan ini. Pasti semuanya punya masalahnya masing-masing. Tapi bagaimana cara memanage, bagaimana cara meregulasinya itu bisa bagi umat Islam itu bisa menjadi ladang ibadah. Contohnya dengan bersabar, karena dengan surat ini tuh tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau misalkan kita ada musibah, ada masalah, yang pertama itu kita harus terima, dan yang kedua itu kita harus sadar, kita harus terima karena itu bagian dari qada dan qadar atau ketetapan atau bagian kita gitu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masalah itu bisa jadi bermanfaat apabila kita menjadikannya itu sebagai ladang ibadah. Jadi contohnya itu kita dengan bersabar, tawakal, ridho gitu. Tapi kalau misalkan dengan masalah itu kita tidak bisa meregulasi atau tidak bisa memaknai dari masalah ini tuh apa gitu, itu bisa jadi maksiat kalau misalkan tidak dijadikan sebagai ladang ibadah gitu ya. Terus kalau teman-teman pernah baca buku Filosofi Teras, bahwasanya di sana terdapat sebuah filosof. Jadi jangan memikirkan jangan mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah masalah. Contohnya kita amit-amit ya, aku misalkan jatuh gitu dari motor misalkan, itu kan masalah, itu takdir gitu ya.
itu tidak bisa kita kendalikan, bahwa aku gak boleh nih, gak bisa nih jatuh dari motor. Udah terjadi gitu ya. Kalau udah terjadi, apa harus diterima. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita memandang masalah itu apa gitu. Saya jatuh dari motor misalkan ya, jatuh dari motor. Oh ini jadi apa ya? Ini jadi rezeki buat si dokternya gitu. Jadi saya punya waktu buat istirahat. Jadi gimana caranya? Atau saya punya waktu buat ibadah. Jadi gimana caranya setiap masalah itu jadi ladang ibadah. Karena kalau misalkan kita ridho dengan apa yang terjadi dalam diri kita, pasti kita akan legowo gitu, dalam arti bahagia gitu. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.